Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatidz, para hujjat, guru kita Ustaz Abdul Khalik, Genap Manajemen PTN Tour and Travel, Bapak Ibu, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah, alhamdulillah, di kesempatan siang yang berbahagia ini Allah himpun kita di majlis manasik untuk sama-sama mempersiapkan zahir dan batin menuju rumah Allah. Satu harapan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan pelaksanaan ibadah umrah yang kita lakukan nanti senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah. Kita semua diberikan kesehatan zahir batin, amin. Kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kekhusyuan, kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Allah jadikan umrah kita umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Aduh, saya jadi pengen ke manasik sebetulnya kami itu. Saya kemarin itu dari hari Rabu misi manasik di Samarinda, persiapan haji, kemudian di Balikpapan, pulang itu malam Senin jam 12 malam sampai rumah. Kemarin harus berangkat ke Bandung, isi manasik, ya. Nah, sekarang di sini nih, ya. Besok insya Allah nyoblos. Hari Kamis kita berangkat umroh. Baik, ya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umroh ini langsung saja nih, ya. Umroh, apa itu umroh? Ada yang tahu nggak apa itu umroh? Dalam bahasa Arab, umrah itu asal kata dari amar yu'amir, yang artinya adalah meramaikan. Maka ada istilah takbir masjid. Takbir masjid itu adalah orang yang meramaikan masjid. Maka orang yang berumrah itu adalah orang yang meramaikan masjid. Masjidil Haram yang di dalamnya terdapat Ka'bah al-Musyarrafah, terdapat Maqam Ibrahim, terdapat Hijr Ismail, terdapat Sofa Marwah dan lain sebagainya, dan itu adalah merupakan tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Nah, kemudian umrah itu asal kata dari amar yu'amir, dan umrah itu secara etimologi adalah az-ziyarah, berkunjung. Jadi orang yang berkunjung itu orang yang berumrah secara etimologi. Namun secara terminologi, umrah itu adalah berkunjung ke rumah Allah, berkunjung ke tanah haram untuk melaksanakan ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan melaksanakan amal soleh yang lainnya. Diterima atau tidak, berkualitas atau tidak, ritual ibadah yang kita lakukan itu bergantung dengan niatnya. Maka sebelum kita melangkahkan kaki ini menuju tanah haram, tempat yang disucikan oleh Allah, tempat yang dimuliakan oleh Allah, dari sekarang ini yuk sama-sama kita pasang niat. Keberangkatan umrah kita itu hanyalah untuk mencari keridhaan Allah, bukan karena apa dan siapa. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'ti bi mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju, ridho-Mu lah yang kami incar dalam hidup ini. Berikan ma'rifatmu, ilmu dan hikmahmu kepada kami, insya Allah. Maka mulai saat ini yuk luruskan niat semata-mata adalah untuk mencari keridhaan Allah.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, umrah itu berihram. Ihram itu kan menggunakan pakaian putih. Kenapa putih? Kata Nabi, athhar wa atyab, lebih bersih, lebih suci. Mohon maaf, saya turun ini, kiranya ngantuk sebelumnya. Sebelum tidur malam ini. Ya, ihram itu kan mempergunakan pakaian putih. Kenapa putih? Athhar wa atyab, lebih bersih, lebih suci. Maka sunnah pakai ihram itu warnanya putih. Boleh nggak orang berihram itu pakainya warna pink? Bapak-bapak diganti. Ini kan pakai ihram warna putih nih. Cari di Tanah Abang yang warna pink, kira-kira ada apa enggak? Ada enggak? Kalau ada kita beli, kita pakai, boleh nggak? Boleh. Cuma silahkan aja pakai sendirian. Nanti orang-orang Jawa pada berkata, ini kira-kira orang udah lama apa belum? Boleh. Sunnahnya itu warna putih. Athhar wa atyab, lebih bersih, lebih suci. Dan warna putih itu warna yang disukai oleh baginda Nabi Muhammad. Warna putih, warna merah, warna hijau, warna hitam, itu adalah warna yang disukai oleh Rasulullah. Bapak Ibu sudah punya baju warna putih? Warna hitam? Warna hijau? Warna merah marun? Sudah punya? Ibu-ibu sudah punya? Sudah? Sudah lengkap? Sudah lunas apa belum? Sudah lunas apa belum? Maksud saya begini, kalau kita pakai baju, pakai pakaian dengan warna tersebut, niatkan kita mempergunakan baju dengan warna yang disukai oleh baginda Nabi Muhammad. Insya Allah bernilai ibadah, bernilai sunnah. Kenapa? Kita mencintai, menyukai sesuatu yang disukai oleh baginda Nabi Muhammad. Orang yang berihram itu seakan geladirsik kematian. Kita semua akan mati, kita semua akan meninggal dunia, kita semua akan mengalami detik-detik sakaratul maut. Berbicara masalah kematian, bisa Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Bapak-bapak terserah mau gimana. Nah, doa saya untuk Bapak Ibu, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dalam taat kepada Allah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang kita minta dalam hidup ini. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi husnil khatimah. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan salat meninggal dunia, amin. Dalam keadaan baca Al-Quran meninggal dunia, amin. Dalam keadaan berzikir meninggal dunia, amin. Dalam keadaan berumrah meninggal dunia. Aminnya pada dalam keadaan sholat, amin. Amin. Baca Quran, amin. Amin. Lagi zikir, amin. Amin. Lagi umrah. Padahal jaminannya surga. Bulan kemarin Pak saya berangkat umrah itu. Diceritain. Ada Bapak Abdurrahman namanya, usia sekitar 73 tahun. Itu beliau ahli ibadah. 5 waktu ke Masjid Nabawi. Satu kamar sama saya. Malam itu dia tidur, kemudian agak sesak napas. Gitu tuh. Kemudian kira-kira jam 3:30 bangun. Ngomong saya, Ustaz, kenapa Pak? Semalam terganggu ya tidurnya sama saya. Oh enggak, justru saya minta maaf. Saya yang ganggu tidurnya Bapak. Karena kata istri saya tidurnya naik ngorok. Kata istri saya kan ngerasa. Ngorok atau tidak saya nggak tahu. Yang tahu siapa? Istri kita di samping kita.
Oh enggak Ustaz, gitu. Bapak mandi enggak? Enggak Ustaz, nanti aja ada subuh saya mandinya. Terus kayak kurang enak badan itu dokter apa belum? Udah Ustaz. Sekarang sehat gak? Sehat lah, insya Allah. Terus mau ke masjid gak? Mau ke masjid Ustaz. Udah saya keluar dulu nih Pak, nanti saya tunggu di depan lift. Nah, akhirnya saya tunggu di depan lift kira-kira 10 menit. Kemudian saya berempat itu ke Masjid Nabawi. Ya, satu kamar. Kira-kira 50 meter sebelum sampai di Masjid Nabawi, dia ngomong, Ustaz duluan deh. Yang lain duluan gak apa-apa. Saya agak sesak napas nih. Nah, nanti saya mau berhenti dulu di situ di depan masjid. Tapi gak apa-apa nih, saya duluan. Ya gak apa-apa udah. Saya duluan, saya sholat tahajud. Terus saya melaksanakan sholat tahajud, dapat telepon dari mutawif. Nah, kemudian saya kan nggak tahu itu, saya nggak angkat handphone karena saya silent. Kemudian saya buka WA, Ustaz, Bapak Abdurrahman lagi sekarat. Ya, nggak tahunya beliau itu sudah masuk ke dalam Masjid Nabawi melaksanakan sholat tahajud. Selesai melaksanakan sholat tahajud, beliau jatuh. Kemudian ditanggapi sama orang India. Ya, kemudian ada askar, kemudian dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Alhamdulillah, coba wafatnya di waktu mustajab seusai melaksanakan sholat tahajud di dalam Masjid Nabawi, disolatkan dengan ribuan orang, dimakamkan di pemakaman Baqi, yang di situ ada Aisyah radhiyallahu anha, yang di situ ada sahabat Rasulullah, istri-istri Rasulullah, banyak dimakamkan di pemakaman Baqi. Dan itu adalah merupakan Baqi itu adalah tanah yang pertama dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, nanti adalah pemakaman Baqi. Makanya Bapak Ibu mulai dari sekarang berdoa, mintalah kepada Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu diwafatkan oleh Allah dalam keadaan umroh di Mekah atau di Madinah. Gak ada yang aneh lagi. Padahal itu dijamin surga. Nah, itu luar biasa sih, pulang ya Allah, enak banget meninggalnya kayak begitu. Ya Allah, di waktu yang mustajab habis sholat tahajud di Masjid Nabawi. Ya Allah, enak kan meninggal begitu? Ya kan? Dah doa mulai nanti malam ya. Nah kemudian Bapak Ibu, rukun umrah yang kedua itu adalah tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ka'bah itu simbol ketuhanan. Sementara ketika kita bertawaf itu adalah merupakan simbol aktivitas manusia. Ini menunjukkan betapa sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan tidak lepas dari perhatian Allah. Allah melihat kita, Allah menatap kita, Allah memperhatikan kita. Ketika kita sadar setiap gerak langkah yang kita lakukan dalam tatapan Allah, dalam ibadah kita sadar ditatap oleh Allah, maka kita akan berusaha maksimal untuk dapat menampilkan ibadah yang terbaik adalah untuk Allah. Sehingga ihram kita yang terbaik, tawaf kita yang terbaik, sa'i kita yang terbaik, tahallul kita yang terbaik. Insya Allah. Coba saya Bapak Ibu, putaran tawaf itu berapa kali putaran? Berapa kali putaran? 7 kali putaran. Memang angka 7 itu adalah angka yang istimewa. Allah ciptakan langit 7 lapis langit, Allah ciptakan bumi 7 lapis bumi, Allah ciptakan hari 7 hitungan hari. Betul? Sampai ketika kita sakit kepala disebut dengan 7 keliling. Kenapa nggak disebut dengan 8 keliling? Obatnya apa? Obatnya bintang 7. Betul? Ya kan? Bapak-bapak pakai kaos dalam mereknya 777. Ya, angka 7 itu sampai ada dalam Al-Quran. Salah satu nama surat dalam Al-Quran disebut dengan Sabtul Masani, 7 ayat berulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah. Kemudian ketika kita melaksanakan tawaf itu, arah putarannya ke kiri atau ke kanan? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri, berlawanan dengan arah jarum. Ketika kita mengencangkan baut itu arahnya ke kiri atau ke kanan? Halo? Mengencangkan baut itu arahnya ke kanan atau ke kiri?
mengencangkan baut itu ke kanan, melepaskannya ke kiri. Maka orang yang bertawaf itu seakan ia melepaskan ikatan dunia, pangkat, jabatan, status sosial, harta yang mereka miliki mereka tidak bawa. Yang mereka bawa hanyalah bekal takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Silahkan kau bawa perbekalanmu, dan sebaik perbekalan takwa, sebaik perbekalan untuk menuju rumah Allah itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian orang yang bertawaf itu seakan bersatu padu dengan alam semesta ini bertawaf. Karena sungguh alam semesta ini bertawaf. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi pusat galaksi. Maka hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang bertawaf, siogianya dia minta mohon kepada Allah, ya Rabb, satukan jasad ini, ruh ini bersama alam semesta ini untuk mengagungkan asma-Mu lewat zikir dan doa yang kami baca ketika tawaf. Kemudian ketika kita tawaf itu, Bapak Ibu, seakan kita mengikuti ritualnya para malaikat. Malaikat pun bertawaf mengelilingi arsy-Nya Allah. Wa taral malaikata haffina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbih. Malaikat bertawaf mengelilingi arsy-Nya Allah. Mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir 4 kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan namun berat dalam timbangan. 4 kalimat yang dibaca oleh para duyufur Rahman, tamu-tamu Allah ketika mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar. 1, 2, 3. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang ketiga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berapa semua? Bismillah Allahu akbar itu kapan sih dibaca? Ketika kita beristilam, ya, ketika kita berada pada rukun Hajar Aswad. Hadapkan tubuh kita ke Ka'bah, lambaikan tangan sambil mengecup, sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Itulah yang disebut dengan istilah. Nanti kita jelaskan ya. Nah kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, rukun umrah yang ketiga itu adalah sa'i. Sa'i itu asal kata dari sa'ayas'a yang artinya usaha, ikhtiar. Usaha itu wajib, namun gak wajib hasil. Allah yang menentukan. Kewajiban kita sebagai hamba Allah itu adalah usaha maksimal, kemudian doa maksimal. Barulah masalah itu kita serahkan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah teramat sangat cinta kepada hamba-hamba yang bertakwa, yang bertawakal. Dan itu digambarkan ketika hamba Allah bersa'i antara Safa dan Marwah. Safa itu artinya kesucian, Marwah itu artinya adalah tujuan. Berarti salah satu tujuan hidup ini adalah untuk mencari kesucian diri. Kenapa? Oleh karena kita akan berjumpa dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Naik kita ke bukit Safa, kita turun menuju Marwah. Kemudian dari Marwah kita turun menuju Safa. Naik turun antara Safa dan Marwah. Itu merupakan satu gambaran dalam hidup. Tidak selamanya kita di atas, pada satu saat kita akan di bawah. Tidak selamanya kita di bawah, pada satu saat akan Allah tempatkan kita pada makom yang terpuji. Tidak selamanya kita hidup, satu saat kita akan mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, mati. Presiden, mati. Gubernur, mati. Pak RW, mati. Pak RT, mati. Pak Ustadz, mati. Astagfirullah. Bapak Ustadz mati. Bapak Ibu jangan sinis sama Ustadz. Ustadz itu makhluk langka.
Kalau presiden mati besok sudah digantiin, ya kan? Gubernur mati berebut pada gantiin, ya kan? Belum mati aja pada berebut kan jadi presiden. Tapi kalau ulama kiai mati, itu yang gantinya lama, tapi yang trennya ada sekitar 12 tahun. Yang trennya itu 6 tahun, kuliahnya 4 tahun, ya kan? S2-nya S3 itu, Masya Allah. Maka jadi kiai itu makhluk apa? Ya, dan kiai itu biasanya istrinya 2. Kalau saya masih 1, berarti belum kiai. Saya ngomong kayak begini, saya bawa istri, Bu. Biasanya saya nggak bawa istri gitu. Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah kemudian rukun umrah yang terakhir itu adalah tahallul. Tahallul itu menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Rambut yang kita gunting, rambut yang kita potong, rambut yang kita jatuhkan di dalam Masjidil Haram, insya Allah akan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah, oleh karena kita mau memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma umratan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Insya Allah. Bapak Ibu, Bu, Pak, Bapak-bapak, sunnah itu ketika tahallul dicukur habis, dibotak. Kenapa? Rasulullah itu pernah berdoa, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang mencukur habis kepalanya ketika tahallul. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang mencukur habis kepalanya ketika tahallul. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang-orang yang mencukur habis rambut kepalanya ketika tahallul. Sahabat ketika itu bertanya, oleh muqassirin ya Rasul, untuk orang yang memendekkan rambutnya bagaimana ya Rasul? Kata Rasul, walil muqassirin, dan untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya. Jadi yang membotak habis itu mendapatkan 3 doa dari Rasulullah, sementara orang yang hanya memendekkan rambutnya itu mendapatkan 1 doa dari Rasulullah. Kira-kira bapak-bapak itu mau 3 atau mau 1? Mau 3? 3 apa? 3 doa dari Rasulullah, insya Allah. Ya, jadi umrah itu adalah berkunjung ke tanah haram untuk berikhram, bertawaf, bersa'i, bertahallul, dan melaksanakan ibadah amal soleh yang lainnya, insya Allah. Baik, kita urut dari awal. Yang landing Jeddah, pesawatnya itu kan jam 11.30. Begini Bapak, ya, yang landing Jeddah dulu, tolong diperhatikan yang landing Jeddah. Nanti dari rumah yang landing Jeddah, ketika mandi pagi hari, niatkan mandi sunnah ihram. Jadi mandi sunnah ihramnya itu di rumah, ya kan? Nah kemudian nanti laksanakan sholat sunnah safar di rumah. Kemudian nanti kita akan kira-kira jam 8:30 kita sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Ya, kedatangan. Kumpulnya di mana tadi? Di depan rumah makan Sate Senayan. Nah kemudian nanti kita akan masuk ke dalam, kita akan mendapatkan paspor. Paspor semua nanti akan dibagikan di bandara. Setelah mendapatkan paspor, kita masuk untuk proses imigrasi. Paham Bapak Ibu? Kemudian setelah kita mendapatkan paspor, kita proses imigrasi, langsung kita akan menuju ruang tunggu. Nanti akan dikabarkan, dikasih info oleh panitia, ya, di ruang tunggu itu ruangnya ruang berapa. Usahakan, ya, ketika kita sampai di ruang tunggu, cari musola. Laksanakan sholat duha di situ.
Yang bapak-bapak ganti celananya dengan pakaian ihram. Jadi pakaian ihram yang bawah saja. Yang bawah saja. Jadi pakai celana dalam, pakai kain ihram. Atasnya tetap pakai batik NRA. Batiknya batik warna apa nih? Merah. Berarti MKU ya? Ada bacaannya apa Bapak Ibu? MKU. Ya. Jadi bawahnya sudah pakai pakaian ihram, kemudian atasnya pakai batik MKU. Paham Bapak Ibu? Kain ihramnya sudah masuk bagasi belum? Bawa apa? Yang landing Jeddah, yang landing Madinah nggak apa-apa. Yang landing Jeddah, kain ihramnya masih ada di rumah? Masih? Baik ya. Nah kemudian jangan lupa yang satu lagi yang atas dibawa ke pesawat. Nah kemudian nanti kita akan niat ihramnya itu di atas pesawat, dia lamlam. 1 jam sebelum kita landing kota Jeddah, landing bandara Jeddah di Abdullah Jeddah, nanti kita akan mendapatkan informasi dari pesawat kepada seluruh jamaah haji, jamaah umrah Indonesia yang ingin berniat untuk ihram. 1 jam ke depan kita akan melewati Yalamlam. Maka harus bersiap-siap yang ingin niat untuk ihram di atas Yalamlam. Nanti setengah jam sebelum landing kita di Jeddah, kita melewati Yalamlam. Jadi tadi 1 jam itu kita ganti pakaian ihram. Ya, celana dalam, kaos dalam sudah tidak dipakai. Kemudian pastikan bapak-bapak ketika berangkat menuju Jeddah sudah pakai alas kaki yang tidak menutup tumit. Pakai sendal, kayak saya begini. Ya, nggak usah pakai sepatu ya. Jadi berangkat itu pakai sendal saja. Ya. Memang nanti larangan ihram itu kita bahas. Larangan ihram itu salah satunya adalah tidak boleh mempergunakan alas kaki yang menutup tumit. Paham ya? Nanti kita akan lihat di atas pesawat itu. Ya. Nanti kalau memang tidak boleh gitu ya, kita pakai mikrofon pesawat kadang-kadang nggak boleh. Nanti saya ingatkan, Bapak Ibu, ayo kita niat. Ya, bagaimana lafaz niat? Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik. Allahumma umratan. Nawaitul umratan. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu lafaz niat umrah. Paham sampai di sini? Paham ya? Insya Allah. Nah kemudian setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah, ya, itu berlaku larangan ihram. Jadi larangan ihram itu berlaku setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Apa larangan ihram? Yang pertama, laki-laki tidak boleh mempergunakan pakaian yang berjahit. Yang kedua, tidak boleh mempergunakan alas kaki yang menutup tumit. Yang ketiga, tidak boleh menutup kepala. Ibu-ibu, tidak boleh menutup muka dan tidak boleh menutup telapak tangan. Larangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Tidak boleh berkata-kata kotor. La rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh berkata-kata kotor, berkata-kata yang menyakiti hati orang lain. Kita tidak boleh juga ngegosip. Bapak Ibu tahu gosip? Halo? Gosip itu biasanya kerjaan laki-laki, Pak. Terutama ketika laki-laki kumpul di arisan. Itu laki-laki pada ngegosip aja. Laki-laki pagi-pagi beli sayur ketemu temannya itu, pada ngegosip aja itu laki-laki. Dasar laki. Kalau ibu-ibu biasanya hobinya nonton sepak bola di tengah. Kebalik ya? Emang dunia udah terbalik Bapak Ibu. Yang laki-laki pengen jadi perempuan, yang perempuan pengen jadi laki. Itulah dunia sekarang, tanda akhir zaman. Ya. Kemudian tidak boleh menggunting kuku. Tidak boleh mempergunakan wangi-wangian termasuk tisu basah, nggak boleh dipakai itu. Kemudian tidak boleh menggunting rambut. Tidak boleh bercembu bagi suami istri.
tidak boleh melakukan akad nikah dan tidak boleh berperang, itulah larangan ihram yang mesti kita ketahui dan jangan dilakukan, jangan dikerjakan. Ketika kita kerjakan, konsekuensinya kita harus membayarkan. Dan itu berlaku selesai kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Nanti kita sampai di bandara, ya, King Abdul Aziz Jeddah, langsung kita turun dari pesawat naik bis. Bis yang disiapkan oleh pihak bandara internasional Jeddah. Naik saja kita, langsung nanti kita diantar ke ruang tunggu dan langsung proses imigrasi. Setelah proses imigrasi, kita ke conveyor, ambil bagasi. Yang diambil itu adalah koper kecil saja. Koper kecil kita ambil masing-masing, koper besar kita tinggalkan saja. Nanti ada porter yang mengangkut keluar sampai dimasukkan ke dalam bis kita masing-masing, dan koper besar itu kita akan temukan nanti di depan kamar kita masing-masing. Insya paham sampai sini Bapak Ibu? Insya Allah. Saya ulang. Turun pesawat, naik bis, langsung diajak kita ke ruang tunggu, langsung proses imigrasi. Setelah proses imigrasi, apa namanya itu, stempel paspor, ya, langsung nanti kita ke conveyor, ambil, ya, bagasi. Koper kecil bawa masing-masing, koper besar tinggalkan saja. Nanti ada porter yang mengangkut, dan koper besar itu akan kita temukan di depan kamar kita masing-masing. Yang dari Madinah juga begitu. Nanti kita dari Jakarta menuju Madinah, perjalanan Jakarta Madinah, perjalanan Jakarta Jeddah sekitar 9 jam lebih dikit. Ya, nanti dari turun pesawat dari Madinah, naik bis, langsung proses imigrasi, turun kita ke bawah, ambil barang, ambil koper kecil, koper besar tinggalkan saja. Nanti kita akan temukan di depan kamar kita masing-masing. Kecuali nanti ada instruksi dari petugas bandara, ya haji ruh kullu, suruh keluar semua nggak apa-apa, tinggal aja dah. Insya Allah nanti koper kecil pun kita akan temukan di depan kamar masing-masing. Tapi afdolnya, ya, silahkan koper kecil itu ambil masing-masing. Ya, maka pastikan di koper kecil itu ada pakaian satu setel. Ya kan, khawatir nanti koper besar itu lambat datang, ya kita sudah punya pakaian salin, gitu maksudnya. Paham Bapak Ibu? Nah, kemudian dari Jeddah menuju Mekah. Kita akan berjalan dari Jeddah menuju Mekah. Perjalanan dari Jeddah menuju Mekah sekitar 1,5 jam. Insya Allah sekitar jam 10 malam kita sampai di Mekah Al-Mukarramah. Biasanya itu masih dikasih makan aja. Nanti di bis dikasih makan, ya sampai di hotel disuruh makan lagi. Tolong Bapak Ibu, ya ketika kita makan malam itu, yang pertama pesan saya, jangan terlalu banyak makannya. Yang kedua, minumnya jangan banyak-banyak. Yang ketiga, hindari sambal-sambal. Kenapa? Karena kita harus punya wudhu. Tawaf itu harus punya wudhu, sholat itu harus punya wudhu. Nanti setelah sampai di hotel, kita dapat kunci kamar masing-masing. Kita ke restoran, langsung menuju kamar, bersih-bersih, ya. Kemudian jangan lupa kita berwudhu. Nanti akan disampaikan, akan diberitahu jam berapa kita akan kumpul di lobi hotel. Biasanya itu sekitar jam 10:30, jam 10 kita kumpul di lobi hotel. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, setelah kita kumpul di lobi hotel, seluruh jamaah akan mendapatkan headset. Alat pendengar itu buat tawaf. Ingat, headset yang diberikan oleh NRA itu statusnya adalah hak guna pakai, bukan hak milik. Nanti setelah tahallul mohon untuk dikumpulkan, jangan sampai hilang. Kalau hilang, konsekuensinya ustadznya itu dipotong gajinya 1 juta. Karena harganya sekitar 1 juta nih. Ya, kita akan mendapatkan headset untuk tawaf dan sa'i.
Nah kemudian setelah kita kumpul semua, kita akan bergegas menuju Masjidil Haram. Ya, nanti insya Allah kita akan melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamaah takhir qashar di dalam Masjidil Haram. Insya Allah saya akan menjadi imam di Masjidil Haram. Saya alhamdulillah begini-begini tahadus binikmat, sering jadi imam di dalam Masjidil Haram. Cuman jamaahnya aduh. Rukun dalam bahasa Arab itu artinya adalah sudut. Maka Ka'bah itu adalah bangunan berbentuk kubus yang memiliki 4 sudut. Ini adalah rukun Hajar Aswad, sudut rukun Hajar Aswad. Ini adalah rukun Iraki. Ini adalah rukun Sami. Ini adalah rukun Yamani. Rukun Hajar Aswad, rukun Iraki, rukun Sami, rukun Yamani. Ya. Nah kemudian ini adalah Hajar Aswad. Ini adalah pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad inilah yang disebut dengan Multazam. Apa sih disebut dengan Multazam? Multazam itu sebuah tempat antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Jaraknya sekitar 1,5 meter. Multazam itu dalam bahasa Arab asal kata dari iltazama yang artinya adalah mesti. Maka orang yang berdoa di multazam mesti doanya dijawab oleh Allah. Kenapa? Oleh karena kata Nabi, multazam itu adalah makanun yustajabu fihi du'a, maudiun yustajabu fihi du'a. Multazam itu adalah satu tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Cuma kalau kita doa di depan ini persis, ini nggak bisa. Karena dikelilingi manusia sedang toa penuh, ya penuh. Tapi nanti kita akan mundur kembali, adapun masih penuh. Kalau penuh kita pindah lagi ya, dari tempat yang agak lenggang. Kemudian ini adalah Maqam Ibrahim, telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Kemudian ini adalah Hijr Ismail, itu adalah bangunan setengah lingkaran di samping Ka'bah. Di atasnya itu ada pancaran emas, bizab dalam bahasa Arabnya, dan di bawah sini adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Jamaah haji Indonesia dan jamaah haji yang lain, ya serta jamaah umroh ingin sekali mereka doa itu di bawah pancaran emas, karena ini tempat yang sangat mustajab. Kalau saya alhamdulillah setiap hari doa di pancaran emas. Karena rumah saya di Depok, Kecamatan Pancoran. Ada orang Depok apa enggak sih? Ada. Mana dia? Di mana rumah Pak? Di mana? Sawangannya di mana? Pasir Putih. Lewat Jalan 2000 itu. Itu Rawat Denok, itu rumah saya sih. Tetanggaan. Ibu-ibu lewat Jalan 2000. Nanti kalau naik ke atas itu ada apa namanya? Ada Masjid Daibahtiar warna hijau. 70 meter sebelum masjid itu ada pelang pesantren Darul Mukhlisin. Nah itu saya di situ ada ya. Pondok pesantren Darul Mukhlisin. Silahkan kalau lewat situ mampir. Pasir Putih Rawadenok itu kan? Ya. Nah saya di Rawadenok. Jadi sebelum masjid Daibahtiar ada pesantren Darul Mukhlisin. Ya. Yang mau silaturahmi ke pesantren silahkan. Yang mau masukkan anaknya silahkan ke sini. Masuknya gratis Pak. Daftar makannya bayar gitu kan. Nah, itu saya di situ ya. Nah kemudian kita akan melaksanakan tawaf 7 kali putaran. Di mana tempat start tawaf? Tempat start tawaf itu adalah pada rukun Hajar Aswad. Nah kita berdiri di sini, ya. Ketika kita sejajar dengan rukun Hajar Aswad, ditandai nanti dengan lampu hijau sebelah kanan di atas, itu adalah lampu berwarna hijau. Ketika kita sejajar dengan rukun Hajar Aswad, kita hadapkan tubuh kita ke Ka'bah, lambaikan tangan sambil mengecup, itulah yang disebut dengan istilah. Kata Nabi, ma'u Zamzam lima syuriba lahu. Air Zamzam itu tergantung niat orang yang minum. Maka sertakan doa setiap kali kita minum air Zamzam. Bapak Ibu, kita nih misalkan masuk ke dalam Masjid Nabawi, masuk ke dalam Masjidil Haram, itu banyak gentong-gentong air Zamzam. Ada yang dingin, ada yang enggak dingin.
ada yang barid, ada ghair mubarrad, yang ada tulisannya not cool, ghair mubarrad, berarti nggak dingin. Kita ambil air zam-zam itu. Sebelum kita minum, baca Bismillahirrahmanirrahim. Niatin untuk apa? Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, berkahkan hidupku. Ya Allah, jadikan keluargaku menjadi keluarga yang sakinah. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Ya Allah, kuatkan iman Islamku. Ya Allah, baru minum air zam-zam. Insya Allah. Atau dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, doa minum air zam-zam. Bagaimana hafal? Sudah semua doanya? Belum? Ayo coba ikuti. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa minum air zam-zam. Setelah kita minum air zam-zam, langsung kita menuju mas'ah. Mas'ah itu artinya adalah tempat sa'i. Apa itu sa'i? Perjalanan antara Safa dan Marwah. Ya, Safa Marwah 1 kali hitungan, Marwah Safa 2 kali hitungan. Jadi hitungnya 1, 2, bukan 1, bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berawal di Safa, berakhir di Marwah. Jarak antara Safa dan Marwah sekitar 400 meter. Ditempuh sekitar 45 menit. Ya, kalau tawaf insya Allah kita akan tempuh sekitar setengah jam. Itu pun kita lihat nanti apakah padat atau tidak. Bulan kemarin umroh sangat padat. Sampai saya lihat, saya perhatikan, itu kita tawaf saja 1 jam. Tawaf doang belum sa'i. Sa'inya 1 jam, jadi 2 jam. Biasanya kalau normal itu setengah jam tawaf, 45 menit sa'i, gitu. Mudah-mudahan nanti longgar ya. Mudah-mudahan agak sepi. Penuh ya. Ini Ustaz Khalid kemarin baru pulang nih. Menurut info dari beliau, ini sangat padat. Apalagi kira-kira jam 2, jam 3 itu semakin dekat di subuh itu semakin ramai. Ya. Suhu berapa Ustaz di sana? Mekah. Ya, kalau di Madinah dingin. Di Madinah itu agak dingin Bapak Ibu. Kemarin itu bulan yang lalu saya sekitar 20 derajat Celcius ya. 9 apa? 9 derajat. Berarti nanti tolong Bapak Ibu bawa jaket, bawa jas. Ya. Kalau di Mekah itu ya hampir sama dengan di puncak. Di puncak itu berapa? Kita 26 ya. 25 gitu ya. Maka nanti silakan Bapak Ibu jangan lupa bawa pakaian yang agak tebal-tebal, ya. Terutama di Madinah itu agak lebih dingin, ya. Nah kemudian kita akan melaksanakan sa'i, ya. Sa'i antara Safa dan Marwah. Nah kemudian kita akan menuju Safa, bulan kemarin itu Bapak. Memang sunnahnya ketika kita memulai sa'i itu, kita berdiri di atas Safa, hadapkan tubuh ke Ka'bah, kemudian doa. Cuma bulan kemarin nggak tahu kemarin Ustaz, itu Safa itu dipagar. Jadi tempat yang berdiri itu dipagar sama laskar di sana nggak boleh, karena kadang-kadang itu suka terjadi stuck di situ, ya. Jadi padat di situ, maka dipagar tuh supaya langsung pada jalan. Ya bulan kemarin begitu. Itu setiap bulan kadang itu ada perubahan Bapak Ibu. Ya, kalau memang nanti kita lihat situasi dan kondisi memungkinkan kita untuk berdiri di atas Safa kemudian berdoa, alhamdulillah. Kalau tidak pun langsung kita berjalan kemudian doa masing-masing dalam hati kita. Ya, atau lafazkan doa tergantung niat masing-masing. Sampaikan apa yang menjadi hajat dagingnya kita sama Allah. Ya. Nah kemudian sunnahnya kita menghadap Ka'bah Al-Musyarrafah, angkat kedua tangan kemudian berdoa. Langsung nanti kita akan menuju Marwah. Antara Safa dan Marwah kita akan melewati lampu berwarna hijau. Yang laki-laki ketika kita melewati lampu berwarna hijau disunnahkan untuk berlari-lari kecil. Nah ini lampu berwarna hijau di atas nih. Ya.
disunahkan kita untuk berlari-lari kecil sambil baca doa. Ayo ikuti. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Itulah doa yang kita baca ya ketika kita melewati lampu berwarna hijau antara Safa dan Marwah. Ada pendapat para ulama kalau sedikit kita nggak hafal doa itu, silakan baca doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kalau nggak hafal doa itu kebangetan. Berarti nggak sholat itu, ya kan? Nah kemudian sampai kita ke Bukit Marwah, kita turun lagi menuju Safa. Nanti kita akan melewati lampu berwarna hijau. Yang laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil sambil baca doa. Rabbighfir warham, ayo wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Bapak Ibu sudah hafal semua doanya? Belum? Inna lillahi wa inna ilaihi. Yang belum hafal mohon untuk tidak dihafalkan. Biar ustadz aja yang hafal. Biar beda antara ustadz dengan jamaah. Kalau yang belum hafal tinggal nanti mengikuti lafaz doa yang dibaca sama ustadz. Ustadz gak kedengeran ini suaranya, kadang-kadang sinyal suaranya itu kadang-kadang hilang. Udah doa dikir aja masing-masing. Ya, dikir yang kita bisa. Bisanya apa? La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi. Semua ya, dikir yang kita bisa. Istighfar, sayyidul istighfar. Ya. Kemudian atau kita berdoa. Saya ini kita nggak dengar suara ustaz, doanya ya Allah ampuni dosa-dosa. Doa tuh di jalan doa terus, nggak apa-apa. Saya tuh kadang kalau hajat sendirian tuh, ya umrah sendiri itu kadang-kadang saya putaran pertama saya doa aja ini. Saya hajatnya apa nih? Ya kan? Saya doa. Putaran kedua hajatnya apa? Saya doa. Putaran ketiga hajatnya doa gitu. Ya, sampaikan apa yang menjadi hajat dan keinginan kita. Ya. Nah kemudian yang selanjutnya kita akan melaksanakan daripada rukun umrah yang terakhir itu adalah tahallul. Apa itu tahallul? Menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Kalau dulu Bapak Ibu kita menggunting rambutnya itu di atas Bukit Marwah. Tapi sekarang itu dipagar. Ya, jadi kita tidak bisa melaksanakan kegiatan tahallul itu di atas Bukit Marwah. Tapi kita melaksanakan kegiatan tahallul itu adalah di luar Masjidil Haram. Ya, jadi di pintu Marwah kita keluar belok kanan, kita turun, di situ nanti ada pagar berwarna hijau, kita masuk di situ, kemudian kita tahallul. Ya, menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Yang ingin botak, setelah itu nanti bisa langsung ke barbershop. Ya, nanti kalau kita jalan pulang menuju hotel kita itu Bapak Ibu, ya itu nanti di depan As-Sofwa, di depan Grand Zamzam itu banyak orang-orang Arab ya, itu nawarin ya, haji botak, haji botak. Saya bilang saya gondrong, botak asal-real 10 real. Jadi bayarnya itu 10 real, langsung dicukur 3 menit selesai, bersih. Ya. Nah kemudian setelah kita melaksanakan tahallul, selesai kita melaksanakan ibadah umrah, langsung kita menuju hotel kita, istirahat, mandi, persiapan untuk melaksanakan sholat subuh. Dan waktu subuh sekarang ini sekitar jam 6 kurang 5 menit.
jam 6 pagi. Jadi agak siang waktunya. Ini kabar gembira bagi seluruh bapak ibu yang kadang sholat subuhnya kesiangan. Alhamdulillah di Mekah jam 6 sholat subuhnya. Emang biasa jam segitu. Di Indonesia kan jam 4:30 sekarang. Bangunnya jam 6, alhamdulillah tepat waktu. Ya kan jam 6 ya. Jadi selesai melaksanakan sholat subuhnya itu 6:30. Gitu ya. Jadi nanti kita mandi, istirahat sebentar, kira-kira jam 4:30 kita menuju Masjidil Haram, menuju Masjid Nabawi, kita melaksanakan sholat tahajud dulu, baru kita melaksanakan sholat subuh. Dan adzan di sana itu sholat subuhnya 2 kali Bapak Ibu. Adzan pertama itu 1 jam sebelum adzan subuh. Bedanya apa? Adzan pertama itu tidak ada kalimat as-shalatu khairum minan naum. Adzan yang kedua tanda masuk waktu subuh itu ada as-shalatu khairum minan naum. Ya, jadi adzan pertama sekitar 1 jam sebelum subuh. Adzan kedua berarti kita sudah masuk pada sholat subuh. Ya, setelah adzan pertama kita masih bisa melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat hajat, melaksanakan sholat-sholat yang lain, sholat witir dan lain sebagainya, sambil menunggu waktu subuh. Paham Bapak Ibu? Baik. Nah, kemudian untuk yang landing Madinah, kita sudah selesai umroh nih ya. Yang landing Madinah dari Jakarta menuju Madinah. Perjalanan dari Jakarta menuju Madinah itu 9 jam lebih. Dari sana itu turun dari pesawat, kita naik bis, kemudian proses imigrasi, ke conveyor, ngambil bagasi, ya, koper kecil bawa, koper besar tinggal. Nanti kita akan temukan di depan kamar kita masing-masing. Nah, kemudian nanti yang dari Mekah pun akan ke Madinah, ya kan? Nanti dari Mekah itu tinggal kita melaksanakan tawaf wada. Ya, nanti begini Bapak Ibu. Yang landing Madinah, angkat tangannya. Itu kita berangkat dari Madinah menuju Mekah hari apa itu Bapak Ibu? Ada di situ ya. Hari apa itu? Ahad. Tolong dilihat Bapak Ibu. Hari keempat, hari Ahad. Hari Ahad Bapak Ibu tolong. Hari Ahad jam 10:30 pagi. Ya, di hotel sudah mandi sunnah ikhram. Hari Ahad sekitar jam 10:30 pagi, bapak-bapak, ibu-ibu sudah mandi sunnah ikhram. Kemudian setelah mandi sunnah ikhram, sunnah untuk berwangi-wangian. Cuma kalau ketika menggunakan pakai wangian itu di badan, bukan di pakaian, bukan di pakaian ikhram. Bisa di leher, bisa di tangan ya. Ya. Nah, kemudian gunting kuku, bersihkan bulu-buluan, ya, itu sunnah sebelum kita niat ihram. Nah, kemudian sekitar jam 11 sudah berpakaian ihram, langsung menuju Masjid Nabawi. Dahulukan kaki kanan, laksanakan sholat tahiyatul masjid, laksanakan sholat sunnah ihram di dalam Masjid Nabawi sebelum waktu zuhur. Paham Bapak Ibu? Kemudian kita menunggu waktu zuhur. Ya, zuhur, sholat zuhur, ya, biasa qobliyah. Kemudian adzan, kita qobliyah, kita melaksanakan sholat zuhur bersama imam Masjid Nabawi. Setelah melaksanakan sholat zuhur, ya, dengan imam Masjid Nabawi, langsung kita berdiri, laksanakan sholat asar. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Kalau 2 rakaat berarti jamak qasar takdim. Kalau 4 rakaat ditakdim saja, tidak diqasar. Ya, jadi habis sholat zuhur, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri, laksanakan sholat asar 2 rakaat. Paham? Langsung kita menuju hotel, makan siang terlebih dahulu. Langsung setelah makan siang menuju kamar kita masing-masing. Ya, kita bersih-bersih, rapi-rapi, kemudian bawa barang-barang ke bis. Jangan sampai ada barang yang tertinggal. Maka pastikan jam 2 siang kita sudah berada di atas bis dan kita akan check out dari hotel kita menuju Makkah Al-Mukarramah.
Paham Bapak Ibu? Perjalanan kita dari hotel menuju Mekah itu nanti kita akan mampir di Masjid Bir Ali. Ya, kira-kira 25 menit dari hotel kita menuju Masjid Bir Ali. Perjalanan sekitar 25 menit. Ingat, Masjid Bir Ali sekarang ini dalam renovasi Bapak Ibu. Maka parkir bisnya itu agak jauh. Maka pastikan seluruh jamaah jangan ada yang putus rombongan. Pintunya laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, nanti akan ditunjukkan oleh mutoib kita mana pintu laki-laki dan mana pintu perempuan dan di mana kita akan meeting point. Masuk ke dalam Masjid Bir Ali, laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah kemudian zikir doa sebentar, langsung masuk ke dalam bis. Di atas bis itulah nanti kita akan bersama-sama menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umroh. Labbaik Allahumma umrah. Jadi yang landing Madinah nanti mikotnya itu tempat mengambil niatnya itu di Masjid Bir Ali. Kalau landing Jeddah mikotnya itu adalah di Yalamlam di atas pesawat. Paham Bapak Ibu? Nah setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umroh, biasa berlakulah larangan-larangan di ihram. Nah kemudian untuk yang landing Madinah itu perjalanan sekitar 5-6 jam sampai di Mekah. Insya Allah jam 8 malam kita sudah sampai di Mekah. Ya, biasa itu nanti dapat kunci kamar, kemudian makan malam terlebih dahulu, bersih-bersih kita turun, kemudian kita melaksanakan sholat maghrib dan isya di dalam Masjidil Haram, baru melaksanakan tawaf sa'i dan tahallul. Sama itu semua. Paham Bapak Ibu ya? Itu untuk yang landing Madinah. Jam berapa besok itu pesawatnya? Jangan sampai ketinggalan pesawat. Nah kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti yang di Madinah akan melaksanakan city tour kota Madinah. Yang landing Jeddah menuju Mekah akan melaksanakan city tour kota Mekah. Jadi Bapak Ibu gini, nanti yang landing Mekah, yang landing Jeddah, nanti kita akan terlebih dahulu city tour kota Mekah. Bagi seluruh jamaah, baik dari Madinah atau dari Mekah, ketika city tour kota Mekah yang ingin melaksanakan umroh yang kedua, tolong dari hotel itu sudah mandi ihram, pakai pakaian ihramnya. Ya, hari berapa itu? Ya. Nanti ketika kita city tour kota Mekah, di hotel itu kita sudah mandi sunnah ihram, pakai pakaian ihram, sudah dalam keadaan berwudu. Nanti kita akan ke Jabal Tur, kita akan ke Jabal Rahmah, kita akan ke Arafah, kita akan ke Muzdalifah, kita akan ke Mina, dan berakhir nanti di Ji'rana. Ya, di Ji'rana itu nanti kita akan mengambil mikot untuk umroh yang kedua. Alhamdulillah. Jadi umroh yang ditentukan oleh NRA itu adalah 2 kali. Dan kemudian umroh yang kedua itu bisa kita niatkan untuk siapa? Ya kan, umroh yang pertama buat kita. Umroh yang kedua bisa kita niatkan untuk siapa? Orang yang sudah meninggal dunia. Ya, kakek, ayah, ibu kita yang sudah meninggal dunia, atau kakek, nenek kita yang sudah meninggal dunia, itu bisa kita badalkan umroh. Insya Allah. Ya. Misalkan gini, nanti umroh yang kedua, Ustaz, ini umroh yang pertama untuk saya. Umroh yang kedua buat ibu saya yang meninggal dunia. Bagaimana takiyatnya? Nanti kita akan bimbing. Ya, untuk umrah yang badal. Labbaik Allahumma umratan badalan an siapa lillahi ta'ala. Ya. Nah, kemudian Ustaz siapa ini dibadal ini banyak nih. Bapak saya sudah meninggal dunia, ibu saya sudah meninggal dunia. Saya badali ibu saya, bapak saya belum Ustaz. Ya udah kalau kayak begitu, namanya kasih ke Ustaz itu. Ustaz, tolong badali. Ya, ibu saya, bapak saya sudah meninggal dunia. Ya, kasih namanya, cuma ingat syarat dan ketentuan berlaku. Paham Bapak Ibu? Paham nggak? Harus paham itu. Nah itu ada biaya sekitar 400 real. Gitu ya, 400 real. Ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, jadi cuma kalau untuk umroh kedua itu, untuk ibadah itu cuma 1 orang. Misalkan kakek nenek sudah meninggal dunia, ya umroh niat untuk kakek, nenek, bapak, ibu, yang disebut 3 bisa.
Jadi satu niat itu untuk satu orang. Ya. Kalau umroh, kalau mau badannya banyak kasih Ustaz. Insya Allah. Ya. Nah kemudian nanti Bapak Ibu, ya selesai kita niat untuk umroh yang kedua di Jirona, ya kita langsung menuju Masjidil Haram, kita tawaf, sa'i dan tahallul. Selesai kita 2 kali umroh. Tinggal nanti yang dilakukan ketika yang dia untuk jemaah landing Jeddah, kita akan melaksanakan tawaf wada dari Mekah menuju Madinah. Kita tawaf wada, tawaf perpisahan, tawaf saja 7 kali putaran. Ya tidak ada sa'i, tidak ada tahallul, tawaf saja. Tapi bapak-bapak tetap pakai pakaian ihram. Ya tapi kalau tawaf wada masih bisa kita pakai celana dalam, kemudian kaos dalam boleh. Ya, tapi kalau untuk tawaf umroh nggak boleh.